Oke. Oke, yang pertama-tama saya mau sampaikan yang terkait dengan ultimatum saya kepada saudara V dulu ya. Nah, saya jelaskan sedikit-sedikit ya, biar teratur. Oke. Pertama, saya mau menyampaikan apresiasi kepada saudara V karena saudara V telah mengembalikan ketiga anak kepada Inara Rusli selaku klien saya. Oke. Jadi saya apresiasi dulu ya, apa yang dia lakukan itu sudah tepat, sudah benar. Saya apresiasi juga kepada pengacaranya memberikan saran yang baik dan benar. Oke. Jadi terhadap saudara V saya anggap selesai. Oke, terhadap saudara V saya anggap selesai. Tapi kalau misalnya ada apa mediasi di Komnas, ada mediasi lanjutan itu ya saya serahkan sepenuhnya kepada Komnas. Itu aja. Ya, oke. Kemudian selanjutnya terkait apa? Silakan. Yang naik sidik laporan. Ya, kalau yang naik sidik terkait dengan laporan di Polda Metro Jaya ya, yang bahwa status terlapor melekat ya pada klien saya Inara Rusli dan satu lagi Insanul Fahmi. Nah, terhadap perkara ini kan sebenarnya objeknya satu, yaitu terkait dengan CCTV. Nah, sebenarnya terhadap CCTV itu sudah kami laporkan dan laporan kami juga sudah duluan naik ke tahap penyidikan. Jadi artinya apa? Bahwa alat bukti yang digunakan di dalam laporan saudara M sudah dahulu terhadap laporan yang kami laporkan di Mabes Polri sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, sudah duluan loh. Ya, sebenarnya saya agak bingung ya. Kenapa kedua laporan ini jadinya kejar-mengejar gitu, kejar-kejaran. Seolah-olah apa namanya saudara M juga mau cepat-cepat menghukum suaminya gitu. Padahal ini kan masih suami sah. Nah, saya mau kasih tahu kau ya, bahwa kita sama-sama orang Medan. Ya. Kalau saudara V aku anggap sudah selesai. Tapi kau Mawa, kau bukan siapa-siapa. Kalau nggak ada si Insanul, ya kemudian tidak ada kaitan nama Inara Rusli, kau bukan siapa-siapa. Aku nggak pernah lihat kau kok di TV. Ya baru-baru sekarang lah aku lihat kau di TV. Ya jadi kau harus terima kasih. Kau jangan sok kali aku lihat kau, ya malah bersyukur pula kau apa namanya laporan polisimu di Polda Metro Jaya naik penyidikan. Ya kau bukan siapa-siapa, aku kasih tahu. Ya aku nggak pernah lihat kau sebelumnya pun di TV. Ini karena ada kaitan Insanul, ada kaitan Inara, barulah namamu terangkat. Jadi kau jangan juga menginjak kepala orang, seolah-olah karena laporanmu naik penyidikan. Kau sakiti Inara, aku kejar kau. Kau lihat itu. Ya aku kejar kau. Ya aku juga akan tancap gas di laporan kami di Bareskrim. Nah, kalau kau mau coba, silakan. Aku kasih tahu kau. RRT aja tersangka di laporan saya. Jadi aku juga akan mendorong terus, ya, agar kau segera dipanggil oleh Bareskrim. Oke, selanjutnya apa lagi? Oke, berarti Bang bisa dibilang yang status IG, dia kan muncul nih banyak katanya. Ya, itu kan nyari panggung itu. Dia lagi menikmati jadi artis ya, dia udah memohon maaf seperti bilang seperti itulah Bang. Ya, nggak apa-apa, itu nyari panggung dia. Memang dari awal dia saya lihat udah berusaha untuk nyari panggung dari perkara ini. Karena kalau orang yang benar, ya, ini sampulnya aja bagus kalau saya lihat, ya. Tapi hatinya ini nggak bermoral, ya. Sampulnya bagus kita lihat dari luar, wah bagus, ya kan? Sampulnya bagus kan, Mas? Nah, tapi rupanya hatinya ini apa? Tidak bermoral. Kenapa? Kalau ada masalah, kan bisa. Itu suami sahmu, itu urusan pribadi kalian. Panggil dia. Nyatakan sikap, bukan langsung kucuk-kucuk lapor polisi. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah masa suaminya sendiri mau dihukum dia. Padahal nafkah pun sampai sekarang masih terima. Ya gimana saya bilang nggak bermoral? Kan jelas itu. Nah jadi ya kau M, ya kau beli kaca pembesar. Kau berkaca dulu, ya kau berkaca supaya kau sadar. Jangan kau melakukan hal-hal yang kalau ini disuruh-suruh atau ada di balik perkaramu ini siapa-siapa. Nah, kau jangan diajarin yang nggak benar. Nah, jadi saya minta juga kepada Polda Metro Jaya. Ini kan laporan kami di Bareskrim kan sudah naik penyidikan.
gara-gara di situ naik penyidikan, kalian pun cepat-cepat naikkan penyidikan. Jadi saya harap kepada Ibu Direktur ya, Ibu Direktur PPA, Bu Rita, Bu, ini kan jelas-jelas terhadap laporan yang kami adukan ini kan sudah duluan naik penyidikan. Sehingga saya berharap Ibu menunggu. Jangan juga satu objek dibuat di dua peristiwa pidana yang dianggap bersamaan gitu loh. Kami jelas-jelas duluan naik penyidikan, sudah dikirimkan SPDP ke Jampidum, ke Jagung, terhadap laporan di Bareskrim Mabes Polri, Direktorat Cyber. Nah, jadi saya berharap agar Ibu menunggu. Ini saya perhatikan Ibu Dir PPA juga, ini ada apa gitu loh. Kok seolah-olah, ini kan urusan pribadi sebenarnya. Harusnya kan diutamakan yang namanya, apalagi delik aduan ini, keluarga, pribadi, ya kan? Diupayakan perdamaian dong. Itu, tapi nggak apa-apa lah. Kalau memang mau cepat-cepatan, saya akan juga pencet gas juga ini di laporan saya di Mabes Polri, gitu. Jadi saya juga tidak akan lagi berdiam. Karena apa? Kamu sudah banyak bersyukur terhadap penyidikan, saya juga akan segera meminta Mabes Polri, Direktorat Cyber untuk segera memanggil Saudara M. Jadi respon dari Dinar sendiri gimana Bang mendengar laporan mau nanti? Nggak ada masalah, kami hadapin. Ya, saya sudah bilang dalam beberapa wawancara saya kepada media ya, kepada pers, saya sudah sampaikan bahwa laporan ini nggak berat. Ya, nggak usah kita nakut-nakutin, nggak perlu. Saya sampaikan laporan yang dilaporkan oleh Saudari M terhadap klien saya itu ancamannya di bawah 1 tahun. Oke, dan itu delik aduan, ya jelas. Nah, sementara yang kami laporkan illegal access di Mabes Polri itu ancaman di atas 5 tahun. Sehingga apabila nantinya ditemukan adanya tersangka, saya minta untuk dilakukan penahanan. Tidak terkecuali Saudara M. Apabila nantinya ditemukan potensi sehingga dapat menetapkan Saudara M menjadi terduga terlapor nantinya, saya minta apabila statusnya juga nantinya naik menjadi tersangka, saya minta untuk dilakukan penahanan. Karena kita tidak mau main-main lagi nih, karena sama-sama mau ngadu cepat ini, nggak apa-apa. Saya pun mau tes lah, ya kan, kecepatan kamu M. Saya mau tes juga, gitu. Karena saya sudah beberapa kali ngomong sama kamu, ini urusan kamu sama suamimu. Kalian duduk bareng. Kalian cerita, hati ke hati, kalian putuskan langkah lanjutannya seperti apa. Kalau kayak gini kau punya sifat, aduh, udahlah. Memang ini si Insanu pasti aku bilang juga, kau tinggalin aja itu, ngapain lagi? Nggak bermoral begitu. Ngapain? Ya kan? Ya kan? Apa nafkah terima, ya kan, tapi ngelaporin juga, ini kan nggak bermoral udah, ya kan, jelas itu. Nah, jadi saya rasa sudahlah, ini cuma nyari panggung aja supaya numpang tenar, numpang mau jadi artis gitu ya. Jadi Saudara M, kamu siap-siap, saya akan tancap gas di laporan Mabes Polri ya. Mudah-mudahan kamu tidak dipanggil, mudah-mudahan apapun itu saya akan mendorong supaya kamu tetap dipanggil. Karena kenapa? Pembuktian terhadap laporan saya di Mabes Polri itu sangat mudah. Karena kenapa? Peristiwa pidana ditemukan, oke, naik penyidikan, SPDP telah dikirimkan kepada kejaksaan. Pembuktiannya sangat mudah. Karena kenapa? Ada orang mengambil tanpa seizin, dialihkan, habis itu digunakan di Polda Metro Jaya ini. Digunakan apa? Sebagai alat bukti. Jadi pembuktiannya sederhana sekali. Nggak sulit ini membuktikan, nggak perlu mencari-cari lagi orangnya. Ujungnya pasti ke situ. Karena kenapa? Loh, dipakai kok, ya kan? Dipakai dalam apa? Dalam laporan pidana. Nah, dan hati-hati loh, ya. Diduga ya, ada transaksional terhadap apa namanya pengambilan rekaman itu. Ada dugaan transaksional. Jadi sehingga ya kamu kan udah bersyukur nih ya, udah bersyukur nih, aku lihat di Instagram ya, di beberapa short video ya, video pendek, saya lihat
Udah seneng kamu, ya nggak apa-apa, bagus lah. Senanglah sebelum bersedih nantinya ya. Oke, senang duluan lah. Ya, saya harap kamu senang dulu. Ya, sebelum nantinya bersedih gitu ya. Oke. Nah, ada lagi teman-teman wartawan apa lagi? Ya. Menanggapi soal kasusnya ini sudah presiden dan pemanggilan minggu ini. Ya. Seperti apa sih Pak? Jangankan minggu ini, besok kalau dipanggil pun saya suruh datang kok. Gak ada masalah kok, nggak bisa nahan, nggak bisa apa-apa. Ya kan, paling bisa dilimpah aja berkasnya kan, nanti kalau udah lengkap, ancaman di bawah setahun bro. Ya kan, paling lengkapi berkas habis itu limpah. Gak ada masalah, kita hadapi. Kita hadapi, cuman biar kalian tahu bagaimana sifat seorang M itu. Bahkan suaminya sendiri yang hidup sama dia 8 tahun lebih, menafkahi dia, mau dipenjarakan sama dia. Ya kan, hampir 7 tahun kalau nggak salah saya, 7 apa 8 tahun lah gitu ya. Nah, ya mau dipenjarakan dia. Kira-kira, ya kan, di mana moralnya? Kira-kira di mana moral seseorang wanita ini? Ya, yang suaminya sendiri sudah hidup bersama dia, menafkahi dia, ya. Waduh, saya nggak bisa bayangkan lah saya, udahlah. Nggak apa-apa, biar publik tahu. Ya, ini sampulnya aja bagus. Oke, sampulnya aja bagus. Tapi hatinya, waduh, nggak bermoral. Benar-benar saya bilang, nggak bermoral. Ya, silakan. Apalagi? Bang, yang soal ya Virgon mungkin boleh diceritain nggak sih Bang? Sampai akhirnya selesai, maksudnya. Kalau Virgon kan session kemarin saya sudah bilang, saya kasih waktu 5 hari. Ya, 5 hari saya kasih waktu. Akhirnya terjadi komunikasi. Kemudian kalian ada lihat kan, ada rekaman pendek juga bahwa Inara pergi mengambil anaknya kalau nggak salah ya. Nah, jadi yang pertama saya apresiasi dulu. Artinya dia tidak melawan hukum. Dia patuhi yang namanya putusan. Saya juga harus apresiasi kepada pengacaranya. Karena kenapa? Pengacaranya memberikan saran yang benar. Memberikan saran yang tepat, mengembalikan. Memang yang jadi konsen kami adalah anak itu. Karena kenapa? Klien saya nggak bisa tidur. 3 bulan udah. Nggak enak tidur, nggak enak makan. Ya kan? Sampai-sampai ada yang bilang handphonenya dipegang sama seseorang. Dugaan seseorang itu adalah Insanul. Kan aneh. Ini udah ngelantur kemana-mana. Saya tanyalah Insanul, emang handphonenya ini Inara kamu pegang? Wah, untung dia bilang enggak lah. Dia saja udah pegang sampai 3-4 handphone. Kalau megang lagi punya si Inara, kayak jualan handphone lah jadinya. Jadi saya apresiasi. Nah, jadi saya anggap perkara dengan saudara V selesai. Nah, sekarang to be continue kepada saudari M. Nah, ini kita akan kejar-kejaran nih, nggak apa-apa. Kita cepat-cepatan aja, ya kan? Saya juga akan segera mempercepat laporan saya di Baris Krim. Oke, berarti anak-anak udah sama kembali ke Inara ya Bang? Udah kembali. Pembagian waktu masih seperti biasa ya Bang? Saya nggak mau ikut campur ke sana ya, karena saya kan waktu itu dalam konferensi pers saya mengultimatum. Apabila tidak dikembalikan, karena udah 3 bulan, dulu kami kasih sukarela. Masa sekarang mau kami ambil nggak bisa sukarela? Ya kan? Kalau nggak bisa sukarela, ya kita buat pengaduan polisi. Gitu. Tapi akhirnya dikembalikan secara sukarela juga. Jadi saya apresiasi untuk hal itu, saya apresiasi loh, gitu ya, terhadap pengacaranya, PH-nya juga kalau nggak salah Bang Sandi ya saya apresiasi ya, karena udah diberikan pemahaman yang benar kepada saudara P, sehingga apa yang kami minta akhirnya diakomodir. Jadi itu selesai. Ini saya cuma agak kurang senang nih sama M, jadi kurang nyaman saya. Betul saya bilang, karena seolah-olah kayak klien saya diinjak gitu loh. Saya jadi kesel gitu. Bukan P, M, ini terbalik lagi. Tapi P kalau dibalik jadi M memang, ya. M, kau bukan siapa-siapa, ya. Aku nggak pernah lihat kau di televisi dulu. Aku dengar nama kau pun baru-baru ini. Ya, kau kalau tidak ada yang namanya Insanul, kemudian tidak ada lagi yang namanya Inara, kau tidak ada siapa-siapa. Ya, ada double I inilah yang membuat namamu jadi bangkit gitu loh. Ya, 2I, double I atau I pangkat 2. Tahu kan? Itu yang membuat kamu namanya jadi kemudian jadi harum gitu sekarang. Nah, tapi aku kasih tahu kau, ya, ini bulan puasa, bermaaf-maafan lebih bagus daripada menabur genderang perang.
Tapi kalau itu pilihanmu, kita ladenin. Saya Lecumanan sejengkal pun nggak akan mundur. Ya, saya kasih tahu ya, saya tidak akan mundur sejengkal pun. Jangankan selangkah, sejengkal saja saya tidak akan mundur. Saya akan bela Inara sampai titik darah penghabisan. Oke, Pak, tapi ada poin disepakati nggak sih Bang dari Virgo mengembalikan anak itu? Saya nggak masuk ke wilayah itu ya, belum saya komunikasi lebih lanjut. Tapi dia, karena dia bilang, dia udah informasi saya, Bang, saya bawa pulang. Nah, udah senang dia katanya, udah enak tidur ya, udah bisa komunikasi dengan baik lah. Jadi artinya, nah saya, kalau anak udahlah, dia udah balik kok, ya kan? Kalaupun nanti si V itu mau datang lihat ya itu kan personal kan, silakan lah. Kita juga tidak akan menghalangi gitu loh. Ya kan, jadi apa yang selama ini 3 bulan berpisah dengan anaknya, dia sudah dapat kembali, saya udah apresiasi, saya udah tenang, saya anggap satu case close. Nah sekarang yang lanjut ini adalah M nih, ini aku yang jadi gak enak tidur jadinya, ya kan, jadi kayak klien saya mau diinjak aja kepalanya, nggak apa-apa lah, ya kan. Nah ini bulan puasa loh, aduh aku sebenarnya aku males sih marah-marah ini sebenarnya. Tapi udahlah, ini untuk kebenaran ya artinya ya. Kenapa saya bilang kebenaran? Karena kalau dia benar, dia ngakunya benar ya, si M ini ngakunya benar, dia harusnya pakai cara-cara yang persuasif dan elegan. Ini caranya naik penyidikan Instagram, alhamdulillah pula katanya. Kan bingung saya jadi. Ini kan suami dia sendiri loh, 7 tahun hidup bersama. Ya kan? Bapaknya anak-anak ya, Bang? Bapak kandungnya anak-anak. Aku jadi ragu jadinya nih. Bapak kandung anak-anak yang sama dia saat ini. Malah aku dengar ya segelintir informasi, tapi aku belum tahu kepastiannya. Malah Insanul sekarang mau lihat anaknya pun susah. Gantian pula. Kemarin Inara yang mau lihat susah. Sekarang Insanul pula yang mau lihat susah katanya. Ini berarti memang ada kesamaan ini kalau aku lihat. Tapi udah, agak apa-apa. Ini aku sampaikan ya. Ya, kalau nggak ada si double I ini ya, mau M, ya kau bukan siapa-siapa. Udah itu yang aku harus pesan sama kamu. Jadi tahu diri aja.